Kalau di whisky seperti apa tuh kalau juri itu? Sama sih sebenarnya. Kita dikasih kopi, ada biji-bijian kopi juga. Oh, aku lihat kalau minuman yang diperbolehkan untuk diet keto hanya whisky. Dan apa namanya yang dari Meksiko itu? Tequila itu aja. Betul. Nah, kalau compare dengan sekarang kayak misalnya Macallan ada yang nggak ada tahunnya. Kalau nggak ada tahun terus sebenarnya gini, dia bisa aja itu whisky bisa tua, bisa muda. Apakah kalau gelas pengaruh nggak sih? Gelas kan ada ngomong orang gelas whisky. Contoh misalnya kalau whisky ditaruh gelas wine sama aja nggak? Beda. Coba jelaskan kenapa perbedaannya itu? Oke, dan enku semuanya. Kali ini saya mau sowan sama bos yang pengenal whisky. Kalau saya kan pemabuk, kalau yang ini penikmat whisky. Andrew Setiono. Terima kasih banyak waktunya Andrew. Ini jangan-jangan kamu temen apanya Stephen Endut? Itu juga Stephen Setiono loh masalahnya. Oh iya? Iya. Banyak yang nama belakangnya sama sih. Oh sama, bukan saudara ya? Bukan saudara. Setiono tuh peminum semua. Oh gitu? Thank you waktunya. Thank you, Ko. Panggil Ko apa? Bebas. Ko Andrew, kelihatannya dia lebih tua dari saya kan? Waduh. Bener nggak kelihatannya? Bener nggak? Hah? Sama-sama masih muda gitu. Masih ABG. Udah rambutnya udah tumbuh, Bos. Bro, ini kan di Indonesia ini kan sekarang mulai orang banyak buka whisky-whiskyan kan. Tapi kan aku lihat profil kamu tuh kan pernah mulai dari whisky, sekolah whisky. Sekolah apa namanya, di mana itu? Kok tiba-tiba kamu bisa milih jurusan itu? Itu kan hampir semua orang kan kalau nggak jadi pilot, terus jadi dokter kan, kenapa masuk ke jurusan per-whiskyan atau permabukan? Sebenarnya gini sih, kalau yang untuk itu yang diploma ya, diploma di single malt itu sebenarnya baru aku ambil juga tahun lalu, baru lulus tahun ini. Itu juga sebenarnya jurusan yang lumayan baru. Ada yang namanya Edinburgh Whisky Academy di Scotland. Di Scotland ya? Di Scotland. Jadi mereka ini, di Scotland itu kan industri yang gede ya untuk whisky itu. Jadi mereka perlu orang-orang untuk disertifikasi, untuk dapat diploma, akhirnya mereka bikin jurusan ini. Jurusan ini kayak baru mulai ada 2015 kalau nggak salah. Kenapa kok milih ke situ? Memang kamu penikmat whisky atau apa ini? Kan orang itu sesuatu yang menurut saya jarang ya. Contoh kalau kita ngomong tentang S1 perbiran. Di Indonesia juga ada tuh kuliah di Jerman. Itu kayak benar-benar S1. Betul. Ya kan? Itu tuh di Indonesia kalau nggak salah cuma ada 2 orang katanya gitu. Ini kan kenapa ke arah sana itu? Sebenarnya sih ini sih, karena aku kan sekarang udah mulai kerja secara full time ya di dunia minuman. Aku juga kebetulan di importir, salah satu importir minuman alkohol di Indonesia. Kebetulan makin lama kesini aku kan sering kasih kayak training, sering jadi pembicara. Jadi aku pikir kayaknya perlu nih ada mendalami sesuatu gitu. Jadi akhirnya aku decide untuk ngambil diploma ini supaya nggak asal ngomong gitu. Jadi kalau gue ini kalau ngomong whisky ini enak itu asal ngomong, tapi yang penting enak-enak doang ya. Itu seberapa lama diploma itu? Diplomanya sebenarnya sih pendek sih, mungkin sebulan juga udah bisa ini. Karena kan diplomanya itu online, kita nggak harus hadir langsung di sana. Jadi ini kita belajar sendiri, dikasih materinya. Begitu kita ngerasa udah siap, kita ambil examnya. Itu bisa kapan aja. Gitu ya. Nah terus dengar-dengar juga pernah diundang sebagai juri itu. Iya kan? Di mana itu? Itu waktu itu di Edinburgh. Jadi kalau Kobas tahu kan tiap tahun tuh selalu ada yang best single malt in the world atau apa gitu. Itu kompetisi itu, yang World Whisky Award. Kemarin itu juga sebenarnya aku rasa sih aku sebenarnya juri cadangan ya. Jadi itu pas lagi masa pandemi 2021. Banyak orang-orang dari Asia itu nggak bisa travel. Yang contohnya dari Jepang, dari Hong Kong, itu kan jurinya hebat-hebat di sana tuh. Mungkin karena mereka masih bordernya masih close. Aku di email tiba-tiba tanpa ada yang ngomong apa, tiba-tiba ada yang email, Andrew, kamu dipanggil untuk jadi juri di Edinburgh tanggal segini, bersedia gak? Aku kaget. Kenapa gue yang dipanggil nih gitu. Terus akhirnya setelah gue pikir-pikir, oh orang-orang dari Jepang, dari Taiwan, dari Hong Kong itu nggak bisa travel. Akhirnya kita yang dari Indonesia yang bordernya buka, boleh. Akhirnya aku berangkat ke sana. Itu kompetisi berapa lama sebagai juri itu? Itu sih sebenarnya judgingnya cuma 1 hari. Jadi waktu itu dia ada di satu hall di Edinburgh. Juri-juri dari seluruh dunia dikumpulin. Terus kita semuanya duduk di meja masing-masing gitu. Satu meja itu ada 10 orang. Kita dikasih whisky random, terus kita scoring.
Oh, jadi random? Jadi nggak ada labelnya? Paling labelnya cuma A, B, C gitu. Terus kita bilang, ini nilainya berapa, biar fair gitu. Banyak yang bilang, kalau kita kerja dengan totalitas, pasti hasilnya akan maksimal. Tapi nyatanya nggak juga tuh. Contoh misalnya kamu kan waktu jadi juri itu, kan ngetes itu kan kalau di minyak wangi kan harus kopi dulu, supaya penciumannya kan. Kalau di whisky seperti apa tuh kalau juri itu? Sama sih sebenarnya, kita dikasih kopi, ada biji-bijian kopi juga. Oh, jadi memang kopi itu untuk menetralisir dulu ya? Iya, untuk cium bau kopinya aja. Tapi kalau kita minum kopinya, kopi itu kan kenceng ya flavornya, itu malah nutupin taste kita. Cuma sebenarnya itu mabuk juga. Mabuk juga? Mabuk juga. Karena yang kita tes itu hari itu ada sekitar 50-an whisky berbeda. Jadi mabuk juga tapi? Mabuk juga. Jadi sebenarnya kita minum, terus habis itu kan dilepeh, dibuang gitu kan, di spit. Cuman karena ada beberapa yang enak banget, gue minum juga. Wah sayang nih whisky enak nih, gue minum. Wah ini poin nanti yang kita mau bahas di selanjutnya nih. Oke, terus sekarang kan masuk ke bisnis nih. Kan banyak kan sekarang, saya juga pernah buka Seabed kan. Ya kan, terus kan memang ternyata kan banyak orang udah mulai pencinta whisky. Nah kalau kamu lihat dengan menjamurnya orang-orang membuka whisky ini seperti apa nih? Ini sih sebenarnya hal yang positif banget ya, bukan cuma whisky kayaknya. Kayak culture buat minum di Indonesia tuh udah mulai diterima lah kayaknya. Kalau kita bilang mungkin 10 tahun lalu, kita di Jakarta, bar-bar koktail yang proper atau bar whisky gitu masih dikit banget. Sekarang udah makin banyak, apalagi 1-2 tahun terakhir ini. Menurut saya ini hal yang bagus banget, terus di drive juga sama sosial media sebenarnya. Jadi kita dapat informasi itu sekarang gampang banget gitu. Ya menurut aku sih harapannya ke depannya mungkin 2-3 tahun ke depan kita bisa selevel sama kayak Singapura atau Hong Kong. Nah, sekarang udah punya berapa tempat whisky nih? Tempat whisky so far sih Whiskey and Wine. Whiskey and Wine sebenarnya ya kita ini sebenarnya adik aku yang running. Aku cuman supporting aja. Whiskey and Wine 1, ada Bar Mirai di Peak juga, ada Highlander Inn. Tapi lagi tutup sekarang, lagi renov. Terus ada Ukrum juga. Ukrum aku bantu manage. Gitu. Oke, sekarang kita masuk untuk yang testing nih bos. Kalau secara bisnis kelihatannya nggak menarik ini. Aku dulu pernah lihat YouTube-nya dia waktu di penjara nih kan, yang penting itu whisky-nya nih, pengetahuan pernah whisky. Saya kan juga pernah beli buku ya. Whisky kan juga yang paling top kan ada Scotland memang kan. Tapi di Amerika kan ada yang namanya Bourbon, ya kan. Apa sih perbedaan mereka semua itu? Termasuk misalnya compare dengan cognac. Tapi kok sekarang mulai banyak orang, kalau dulu kan saya kan kalau pergi-pergi dulu ke klub selalu minumnya Martell Golden Blue. Keren. Tapi sekarang kalau kita masuk ke selatan, hampir semua orang udah ninggalin cognac nih. Mulai kelihatannya orang banyak whisky lover itu. Itu seperti apa itu? Kalau aku bilang itu mungkin siklus ya, karena kalau konyak sendiri kan dari dulu sampai sekarang masih itu disebut kayak King of Spirits, karena ya orang Perancis gayanya lebih tinggi sedikit lah gitu. Konyak itu beda sama whisky. Whisky itu kan dari barley ya, dari barley atau dari biji-bijian. Kalau konyak itu prosesnya sama, tapi bahannya dari anggur, jadi lebih manis. Mungkin anak muda sekarang ada dua kemungkinan nih, mereka mulai ninggalin konyak, mulai lari ke whisky. Satu karena konyak kan minuman yang udah terkenal diminum lama ya sama generasi bapak kita. Jadi mungkin mereka ngerasa kayak itu minuman bapak gue. Old fashion lah ya. Old fashion gitu. Cuma itu kan siklus, nanti bakal berubah lagi nih. Kedua mungkin orang sekarang sedikit lebih health conscious gitu. Karena konyak itu kan dari anggur, otomatis gulanya banyak. Itu catat ya teman-teman ya. Memang itu aku lihat kalau minuman yang diperbolehkan untuk diet keto hanya whisky dan apa namanya yang dari Meksiko itu? Tequila itu aja. Betul. Sebenarnya vodka juga, cuma vodka kan nggak begitu ada flavor. Terus kalau di-compare dengan misalnya yang istilah Bourbon itu gimana? Maksudnya gimana itu? Itu cuma teknis aja sih. Jadi whisky kalau kita ngomong umumnya seperti single malt gitu ya dari Scotland, itu malt itu harus dari barley, bikinnya dari jelai. Tapi kalau si bourbon ini itu karena mereka dari Amerika, mereka harus minimal 51% jagung. Jadi bahannya yang berbeda. Bahannya berbeda. Dan cara agingnya juga beda. Gitu. Cask itu pengaruh nggak cask? Pengaruh sekali. Jadi di whisky itu cask itu pengaruh. Nah, kalau dulu kan saya minum aja kan. Kalau sekarang kan saya lihat ada double cask, single apa itu perbedaannya apa itu? Jadi whisky itu unik dalam hal gimana ya?
Whisky itu harus mendapatkan flavornya itu dari cask gitu. Jadi kalau kita nggak aging, kalau kita nggak masukin itu dalam gentong kayu, itu nggak boleh disebut whisky. Gitu. Dimasukin gentong itu baru kita bisa sebut. Ya, jadi whisky itu awalnya itu kan bening, kayak vodka gitulah, hampir nggak ada rasa alkohol. Dia masukin ke dalam gentong kayu, sari-sari dari kayunya ini keluar, itu yang memberikan warna sama flavornya. Gitu. Oke, aku tanya lagi nih. Kalau di whisky ada 12 tahun, 18 tahun. Memang pengaruh sih di tahun itu rasa pengaruh nggak sih? Pengaruh pasti. Nah, pengaruh dari mana? Dari pengalaman lu di dunia whisky ini? Mungkin analoginya kayak kita celup teh ya. Jadi ada kantong teh nih, semakin lama kita celup, semakin kenceng rasanya yang kita dapat. Dan warnanya juga tuh. Itu sama kayak cask gitu. Jadi si cask ini dia memberikan warna dan rasa kalau semakin lama semakin intens. Oh, semakin tebel. Kalau di teh kan semakin tebel gitu ya. Rasanya juga semakin tebel gitu. Betul. Nah, kalau compare dengan sekarang kayak misalnya Macallan ada yang nggak ada tahunnya. Kalau nggak ada tahun itu sebenarnya gini, dia bisa aja itu whisky bisa tua, bisa muda. Cuman mereka decide untuk nggak naruh angkanya. Kenapa itu? Karena gini, kalau ini pendapat pribadi ya. Sekarang kan teknologi kita udah maju nih. Kita udah mengerti cara aging whisky yang efektif itu gimana. Kalau zaman dulu mungkin 100-200 tahun lalu mereka harus, pokoknya kita tahu cuma 12 tahun. Entah kenapa, tapi 12 tahun baru enak gitu. Sekarang kita udah ngerti temperatur itu ngefek, kelembapan segala itu ngefek. Jadi kita bisa maksimalin. Jadi mungkin ada whisky yang cuma 6 tahun, tapi rasanya udah kayak 12 tahun. Cuma kalau dia tulis 6 di sana, nggak laku. Langsung nggak laku. Mendingan nggak usah sekalian. Betul. Itu mirip arwana juga dong, Bos. Dulu arwana sangat mahal. Sekarang udah diternakin, harganya drop sih. Karena udah tahu caranya, caranya dia kan, cara kualitasnya gimana, terus nangkarnya gimana, mirip-mirip gitu mungkin ya. Mirip gitu, betul. Sekarang balik lagi, cara nikmatin whisky itu seperti apa gue? Kan kadang-kadang orang kan di gelas, dikasih es batu yang bunder. Ya kan ada juga yang di gelas, kasih yang besi itu, jadi nggak besi dingin. Terus ada lagi yang boleh nggak tahu yang cara yang kayak gini nih. Itu yang bener yang mana, Bos? Sebagai penikmat, ini kan ngomong penikmat whisky ya, bukan pemabuk lo ya. Kalau pemabuk kayak kamu nih, coba dikasih ini, kasih nih. Ini pemabuk nih. Cara nikmatinnya gimana? Kalau aku lihat dari buku tuh harus digini dulu katanya. Terus harus gini, kalau dia nggak kan, hop langsung. Rugi kita, Bos. Kita udah segini, udah mahal kan, diop lagi. Ya, itu gimana cara bener-bener menikmatin whisky yang bener seperti apa, Bos? Sebenarnya sih gini sih, kalau personal ya. Ya, personal dari cara nikmatin whisky itu nggak ada salah benernya. Itu suka-suka sebenarnya. Anggapannya kan ya namanya yang kita cari kan momennya. Mau kita kasih es, mau kita kasih soda, mau kita 3 second gitu, itu juga sah-sah aja sebenarnya. Yang penting kita nikmatin, terus kita responsibel lah. Jangan setelah itu nyetir ya ugal-ugalan atau apa, selama nggak merugikan orang. Cuman biasanya yang di buku-buku mungkin itu cara supaya kita dapetin experience yang paling tepat gitu dari si whisky ini. Harus dari gelas ini? Dari gelas ini sebenarnya ini lebih bukan untuk enjoy sih, lebih untuk evaluasi gitu. Jadi rata-rata kalau peminum seperti kakak yang di sana itu kan nggak mungkin pakai gelas gini kan? Bisa. Jarang banget gue lihat beliau itu pasti pakai gelas yang gini. Apakah kalau gelas pengaruh nggak sih? Gelas kan ada ngomong orang gelas whisky. Contoh misalnya kalau whisky ditaruh gelas wine sama aja nggak? Beda. Coba jelasin kenapa berbedanya itu? Gelas ini aku contohin ya. Ini sebenarnya ada fungsinya. Seperti gelas wine kan gelasnya agak bulat begini biasanya. Itu supaya kita bisa swirl, supaya aromanya keluar gitu uapnya. Terus kita bisa cium. Ini sama. Ini namanya nussing glass. Bentuknya kenapa begini? Dia gede di bawah supaya kita isi whisky segini aja nih. Segini. Kita putar sama supaya aromanya rilis. Dan atasnya kuncupnya kecil supaya kita bisa naruh hidung di sini. Baunya itu gimana? Itu di kayak dikumpulkan lah di sini gitu. Nah, setelah itu kita bisa tasting. Tastingnya dihabisin atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Satu icip aja, kayak satu sip lah. Jadi kalau memang penikmat whisky nggak boleh dihabisin ya, mesti bener-bener nikmatin ya? Iya, balik lagi itu sih sebenarnya preference masing-masing ya. Kalau yang gelas kayak gitu? Gelas rocks ya. Nah, ini ada gelas rocks. Kenapa dia mau gelas whisky juga nih? Iya, kan nggak mungkin whisky ditaruh di gelasnya wine, kenapa juga? Sebenarnya ada beberapa whisky bagus juga sih ditaruh di gelas wine. Wah, ada juga? Kadang aku gitu, kalau misalnya whisky-nya itu kadang agak, kita ngomongnya
whisky itu kayak wine ya. Ada wine kan harus dibiarin dia bernapas dulu. Dekanter ya. Whisky itu kadang ada beberapa yang kayak gitu, terutama yang alkoholnya tinggi. Biasanya kita taruh di gelas wine kalau misalnya whisky ini terlalu nutup baunya. Masih tidur whisky-nya. Jadi kita taruh di gelas wine yang agak lebar, kita putar-putar supaya oksigennya tuh nyampur. Dan dia ngebuka flavornya. Kadang whisky yang alkoholnya tinggi juga kalau kita diemin, misalnya kita minum sambil ngobrol, nyantai setengah jam gitu, nanti itu aromanya berubah. Dia berubah-berubah terus. Karena dia interaksi sama oksigen. Kalau aku nggak bisa memahami gitu, yang penting mabuk nih. Makanya sekarang nggak boleh mabuk, harus penikmat whisky. Ya kan? Bener ya? Ya, biasanya sih whisky mahal lah ya. Aku pernah lihat baca di buku. Nah, jadi waktu kita minum botol misalnya ya, pas gini, itu udara itu sangat berpengaruh. Betul. Nah, jadi harusnya itu dipindahin lagi botol yang lebih kecil supaya mentok. Itu benar itu? Sebenarnya ini prinsipnya sama kayak tadi. Dia kan berinteraksi sama udara ya, si whisky ini. Kalau misalnya botolnya udah setengah, berarti di dalam botol itu setengahnya itu oksigen, setengahnya itu whisky. Jadi itu dia berubahnya cepat. Biasanya sih kalau aku personally, aku suka whisky yang udah setengah kebuka gitu. Karena dia udah open banget. Jadi tinggal kita tuang, kita bisa minum anytime. Tapi ada beberapa yang misalnya nyimpennya mau lama, mau nyimpen untuk setahun lagi, 2 tahun lagi, itu bagusnya dipindahin ke botol yang kecil. Jadi dia nggak ada udaranya. Kayak wine lah. Wine habis dibuka, sekarang ada alat yang untuk disedot udaranya ya? semua. Mirip seperti itu ya? Seperti itu. Terus lanjut lagi nih. Kalau di film-film, rata-rata kan kalau kita lihat film itu kan ada kayak bar kecil tuh buat naruh whisky. Kan hampir nggak pernah mereka taruh botol. Dia selalu pindahin ke, itu apa namanya itu? Dekanter. Nah, kenapa harus pindahin ke situ? Kalau orang di film-film nggak pernah ada tuh Balvenie 12, semuanya selalu dipindahin ke dekanter. Kenapa itu? Itu ada beberapa alasan sih. Kalau di film, biasanya satu, karena mereka nggak mau branding. Karena nggak dibayar sama brandnya. Itu satu. Itu paling penting dulu itu. Itu. Kedua, itu sebenarnya tradisi sih. Jadi kalau di UK, di Eropa dulu, kalau kita kasih lihat satu brand, itu vulgar ke tamu. Jadi biasanya sebagai seorang host, mereka itu nggak mau kayak, gue mau memamerkan kekayaan gitu, kayak ini gue kasih misalnya Macallan 30 gitu. Kalau kita kasih lihat botolnya, itu vulgar buat tamunya. Kalau di Eropa ya? Di Eropa. Kalau di Indonesia sengaja nih bos, 430 nih bos. Saya makin seneng gitu. Wah, ini keren banget nih. Thank you bos gitu. Iya. Di sana enggak ya? Mereka pindahin gitu. Kalau gitu mendingan gue beli dekanter, gue isi aja yang murah-murah. Orang nggak tahu juga kan? Kalau di Indonesia, kita isinya whisky 500.000, tapi botolnya botol bekas Macallan 30. Gitu kan, Gue tahu sih, itu cara gue sih. Tapi gue pernah gitu, gue buka EPQ 21 kan. Tapi ini bukan sengaja bos. Ya kan? Gue nggak sengaja kan. Gue biasa isi Macallan 12 ke EPQ 21 kan. Terus gue taruh kan, gue nggak tahu lagi karena nyaru kan. Ada temen bos prinsipal nih, pemegang merek nih. Tapi bukan lu bos. Gue nggak ngerti kan, gue bawa kan asal bawa aja gue. Gue taruh pas makan steak kan. Terus gue buka, dia ini rasanya kok bukan EPQ 21 ya? Gue baru, wah ini kelihatannya, dia tahu loh bos. Tahu dia langsung. Ini kelihatannya bukan EPQ 21, gue lihat cek lagi. Gue telepon anak buah gue. Gue pas itu salah bawa itu yang isinya Macallan 12. Wah, nggak tahu loh dia. Tapi kalau orang yang ngerti minum kelihatannya mungkin yang ngerti minum ngerti, tapi bisa dibilang mungkin 80% orang juga nggak tahu loh. Tapi kalau yang lainnya ya pernah tuh teman gue tuh. Wah ini terima kasih banget ya Kopas sih. Padahal isinya Glenfiddich 12 bos. Cuma 800.000. Wah terima kasih banyak. Wah ini enak banget tuh katanya. Ada sempat gitu juga. Tapi itu membuktikan sih sebenarnya bahwa whisky itu bukan berarti mahal itu lebih enak. Jadi bisa dibilang lebih yang kita cari itu lebih ke momennya gitu. Kadang kita terbutakan sama brand ya kadang ya. Kayak wah harus yang ini, harus yang 30, harus 18. Cuman kadang dengan whisky 500 ribuan asal kita teman-temannya tepat gitu, yang nemenin minum asik gitu ya itu enjoy juga. Terus satu lagi gue kan pernah minum nih. Gue nggak sebut merek lah, mungkin kalau sebut merek pun boleh harusnya ya. Caperdonic. Gue masuk rumah sakit bos. Gue minum di Singapura, gue beli Caperdonic 21. Ya kan? Gue minum, kayak rasanya kayak rasa Detol. Nah itu apakah memang ada orang yang suka nggak sih? Gue baru mau ngomong, Caperdonic tuh bagus. Gue masuk rumah sakit besoknya, sama Alek itu. Iya. Mungkin makanannya kali. Enggak, rasanya kayak Detol banget itu. Itu terlalu smoky atau apa sih? Smoky-nya, iya. Smoky. Ada orang yang suka juga? Suka, aku suka yang smoky. Ada juga kemarin gue buka, teman gue tuh ya di Eropa kemarin gue buka, dia langsung ngomong, Kopas ini rasa rumah sakit katanya. Benar. Tapi ada orang yang memang benar-benar suka ya? Ada. Jadi bisa dibilang itu namanya pit.
Peat atau yang kalau di Indonesia orang ngomongnya smoky. Peat itu sebenarnya dari gambut. Gambut. Jadi mereka bakar gambut itu, baunya nempel gitu. Oke. Sekarang untuk teman-teman yang whisky, apa sih yang boleh nggak boleh waktu misalnya kan ada yang ngomongin kalau whisky jangan nge-vape, jangan rokok. Enggak juga, bebas? Bebas. Menurut aku sih bebas. Cuman kalau kita ngomong evaluasi whisky, kalau kita misalnya lagi mau judging atau mau memberikan skor lah kepada whisky gitu, ya sebaiknya jangan minum kopi, jangan makan makanan yang berat misalnya kari atau apa gitu. Ya, cuman kalau misalnya kita emang buat enjoy doang, bebas. Tapi kadang-kadang orang kena sekarang ini kalau ke tempat whisky selalu whisky sama sigar. Memang cocok? Emang nggak, itu memang karena style atau apa itu? Sebenarnya sih cocok-cocok aja karena biasanya mungkin kalau whisky sama sigar tuh buat relax ya. Karena sigar kan relax, whisky juga relax gitu. Jadi lebih ke momen aja lah, kita pengen slow down, pengen relax gitu. Terus tanya lagi nih, mumpung orang pinter bos, kita kan ingin tahu supaya gue dapat pengalaman juga nih. Pinter minum. Gue tanya tuh, dari semua yang pernah lu testing, yang paling mahal paling lu coba apa? Wah, mahal ya. Mahal dulu nih. Paling mahal mungkin Karuizawa 5. Ini waktu itu di London. Dulu lagi ada yang namanya whisky show. Ini nggak bayar nih. Biasanya mahal-mahal itu nggak bayar karena nggak mampu. Jadi kebetulan mereka launching ada Karuizawa 5. Itu mereka jual satu shot. Kalau nggak salah 10 mili 3 juta. 10 mili itu mas gini lah. 10 mili ya. Dikit satu liter lah. 10 juta. 3 juta. Kalau di rupiah kan 3 juta. Jadi waktu itu banyak yang ini, cuman sama kebetulan aku kan importernya brand ini juga dari grup inilah, kita Karuizawanya. Terus orangnya kenalin, si Andrew ya, sini. Tolong tiket, nih cobain Karuizawa 5. Gratis lagi sih, cobain. Rasanya biasa aja. Cuman mahal nih loh. Balik ke rasa juga, dia kan mahal ya. Kalau gue jujur ya, saya pernah nyoba Yamazaki 18 single malt. Compare sama Hibiki 21. Nah ini kan single malt. Kalau Hibiki 21 nggak salah blended. Ya tau? Ya kan? Kalau saya jujur, nggak tahu. Banyak orang ngomong suka Yamazaki. Gue suka Hibiki 21. Itu selera orang. Memang kalau lu dari pencinta whisky, lu dari mana coba? Ya, selera masing-masing. Selera masing-masing kan? Karena whisky itu menurut gue gimana ya? Itu kayak makanan lah. Kalau misalnya gue nggak suka nasi padang, gue suka aja steak. Nggak bisa gue bilang steak ini superior daripada nasi padang. Karena emang seleranya kita. Itu ya. Jadi termasuk kalau lu jadi juri itu sangat subjektif juga dong waktu lu tes. Jadi sebenarnya ini kayak di juri itu makanya dia harus datangin orang dari seluruh dunia, ada dari Asia, dari Eropa, dari Afrika. Itu supaya mereka mau dapetin rasa yang paling diterima sama semua benua lah. Terus kalau lu paling suka apa? Ayo. Kalau gue paling suka jujur aja, saya pernah nyobain di Hibiki 30. Waktu datang ke tempat orang nanti, dia punya Hibiki 30, banyak. Saya dikasih bos. Itu pertama kali gue minum Hibiki 30. Memang menurut saya nge-fry-nya kok enak gitu. Pengaruh nggak sih? Kalau saya nggak tahu ya, kalau misalnya kita ngomong compare Macallan 12 ya, kita ngomong masalah mabuk ya. Nggak tahu kalau Hibiki 30, saya mabuknya kok kayak apa karena barang mahal atau enggak sih? Sebenarnya harusnya sih enggak ya? Secara ilmiah enggak ya. Tapi apa mungkin perasaan masing-masing perasaan. Karena whisky dan momen itu kan pasti ngefek ke perasaan saat itu. Kalau teman-teman ingat ya, kalau mau nikmatin whisky harus sama teman atau ngajak saya. Karena saya suka memotivasi orang. Pasti. Oke, dari semua yang ada di tempat whisky ini, yang paling mahal apa stok? Boleh kita ajak keliling nih? Dikit boleh. Ini kan semuanya ada. Ini stok berapa miliar ini? Banyak banget ini. Ini Hibiki 21-nya sudah banyak ini. Orang ada nggak siap punya 3 juta diminum gitu? So far sih kayaknya enggak ya. Jadi memang untuk keeping. Sekarang gua tanya, saya juga pernah beli Yamazaki 25. Itu kan saya beli 95. Iya, ternyata saya cek sekarang itu 200 juta. Kenapa sih harga whisky itu kok naiknya segitu cepat gitu loh? Jadi whisky itu dia kan suatu apa ya? Bisa dibilang kayak komoditi. Cuman komoditi ini terbatas gitu. Kayak bisa dibilang hasil tambang atau apa. Karena untuk produksi whisky itu kan limited. Bukannya kita mau nambahin nih Yamazaki 25 nggak bisa. Harus kita tunggu 25 tahun. Jadi semakin hari yang ada semakin berkurang stoknya di dunia. Ya kayak batu bara semua lah semakin berkurang. Makanya orang rata-rata yang mahal itu kan, jadi whisky ini juga bisa sebagai sarana investasi dong.
Sebenarnya gini sih, whisky Jepang terutama ya, karena Jepang itu kan dulu industri whisky-nya kecil. Mereka skala produksinya nggak segede Scotland. Jadi sangat terbatas sekali, dan mereka juga nggak expect bahwa whisky itu bakal booming seperti sekarang. Nah, kayak komunitas whisky di Indonesia, udah banyak sih komunitas whisky. Sebenarnya banyak sih, kayak kita kemarin aku ke Semarang gitu ada komunitas sendiri, ke Medan juga ada komunitas sendiri. Nah, Jakarta kita juga ada namanya Indonesia Whisky Research Society. Digabung bisa dibayar. Kalau yang di WRS bayar, cuman e-waiternya ada activity, ada tasting, terus ada Apa lagi nih yang ini 300 juta bos? mungkin apa? Pernah nyoba ini nggak sih? Nggak pernah. Ini whisky letter nggak pernah nyoba 300 juta nih. Lagi tunggu ya kita bisa. Untuk whisky lover kan ada orang yang Macallan masih Rolls Royce kan. Tapi kan kalau kita yang punya uang ingin nyobain whisky yang mungkin apple to apple dengan Macallan itu apa sih? Kalau saya contoh sekarang ya. Kalau Macallan kan mahal tuh. 18 kurang lebih 9 juta. 9 juta betul. Gua sekarang turunin itu. Ke Balvenie 18. 18 kurang lebih 5 jutaan. Sebenarnya ini sih, kalau Macallan itu kan whisky lah, secara general. Itu kita melihat dari regionnya, dari daerah mereka diproduksi. Macallan itu kan Speyside. Speyside itu terkenal dengan karakter yang kayak si Macallan ini. Jadi si Macallan, Balvenie, Glenlivet, itu semua dari daerah. Oh, makanya mirip kayak contoh wine di Bordeaux lah. Bordeaux. Mirip ya? Ada mirip, iya, kayak gitu. Oke, sekarang ini kan gue buka Balvenie 18 nih. Nah, cara nikmatinya harusnya gimana gue? Coba gue. Ya sebenarnya sih. Tapi bukan mabuk nih kan? Bukan mabuk. Jadi kita evaluasi whisky-nya gimana. Coba, menurut lu gimana? Menurut gue gimana? Ya. Ini aku taruh sini ya. Yang Caranya pasti pertama-tama kita tuang dulu. Kalau nggak dituang nggak bisa. Ya, isi aja kira-kira sekitar 20 mili, 30 mili segini. Kadang-kadang kan kalau orang lihat di buku itu warnanya juga pengaruh ya? Pengaruh. Ada Jadi, yang tipis warnanya nggak dalam kayak gini tuh berarti muda? Bukan berarti muda sih. Bisa jadi itu efeknya banyak. Kayak kayu itu kan ada yang namanya first fill. First fill itu pertama kali dipakai. Kayak kantong teh baru pertama nih kita celup. Setelah kita pakai, kedua itu second fill. Makanya banyak orang yang udah begitu dipakai lagi itu supaya lebih cerah dan lebih slow dia ini. Jadi kalau whisky pakai cheese juga nggak? Pakai cheese juga. Ya. Kalau bahasa Scotland tuh Slanchiva. Slanchiva. Bukan Sanchipa loh. Slanchiva. Artinya to your good health. Oh, to your good health. Yeah. Terus pertama kita gini kayak wine. Nah, kenapa warna itu penting? Kita bisa ini cheat code-nya ya untuk cara kita tahu whisky ini kurang lebih rasanya seperti apa. Kalau warnanya agak kemerahan kayak begini, agak gelap, itu biasanya dari sherry pasti. Ada sherry khasnya. Karena sherry itu kan sesuatu sweet wine ya. Jadi warnanya tuh agak masuk ke whisky-nya, agak merah. Nah, biasanya kalau yang warnanya gelap ini, yang warnanya agak merah, kita mikirnya rasa-rasa yang makanan yang warnanya gelap. Misalnya coklat, terus kismis, terus grape, ya blueberry, ya kayak gitu-gitu yang warnanya gelap. Tapi kalau misalnya whisky yang berbenkas, warnanya kan kuning cerah gitu. Kuning cerah kita mikirnya warna-warna makanan yang warnanya cerah, vanilla, apalagi misalnya honey yang warnanya kuning. Ini kita lihat ini kayaknya sherry nih. Pertama. Kedua coba kita nosing. Kita hirup baunya. Bener gak rasanya yang tadi yang baunya bukan bau detol, Bos. Nah, di sini kan ini ada lebih kayak dark chocolate, ada bau-bau spice juga kayak cinnamon gitu. Ini berarti confirm ini sherry, ya kan? Nah, terus setelah itu baru kita minum gitu. Nah, rasanya di mulut ini berasa kayak plum. Ya kan, kayak plum, kayak kismis. Nah, ini confirm lagi, udah ini sherry, 100%. Gitu. Pedro Jimenez itu tipe sherry. Sherry ya? Sherry. Itu ngapal ya, termasuk yang saking belajarnya terus ya? Sebenarnya sih itu hafalan sih. Jadi kalau misalnya kita kadang di restoran, kayak hukum lah ya, harus ngapalin pasal-pasalnya. Ya. Aku mau tanya lagi, saya pernah buka Balvenie 19. Ternyata enggak kayak gini. Dia kayak rasa cover detol. Iya. Oh, 19 yang ini, yang smoky ya, yang smoky itu ya, itu edisi khusus ya dia, yang smoky. Bener ya? Betul. Gue coba waktu
buka itu saya kasih orang kan saya minum itu. Kok rasanya bukan kayak Balvenie? Gue cek lagi. Gue kira kayak mereknya lain, ternyata Balvenie 19. Memang smoky ya? 19 itu kalau nggak salah Balvenie Week of Pit kalau nggak salah namanya. Jadi dia setiap setahun sekali dia bikin Balvenie yang smoky. Itu limited edition. Terima kasih kok, kita minum dulu habis ini. Terima kasih waktunya ya, moga-moga untuk teman-teman pencinta whisky ini bisa tahu cara menikmatinya. Siap. Terima kasih waktunya, ketemu lagi. Thank you kok. Istimewa bosku. Yes.